Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kesiapan infrastruktur dan suprastruktur transportasi selama arus mudik libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Dampaknya dirasakan masyarakat yang merayakan libur Natal dan Tahun Baru 2018. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono menilai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan tugas dengan baik selama menghadapi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2018. Keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan infrastruktur transportasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara juga berkat dukungan dari stakeholder terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Basarnas. Dampaknya, mobilitas masyarakat terpantau lancar, khususnya di beberapa titik pusat keramaian seperti Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Tol Belmerah, Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Tol Medan Binjai, Pelabuhan Belawan, dan Stasiun Besar Kereta Api Medan. Di Kuala Namu Medan, kita persiapan untuk bandaranya bagaimana? Dari mereka datang sampai mereka keluar dan dari check-in dan ke bandara bagaimana? Alhamdulillah nggak ada masalah. Nah sekarang saya di Pelabuhan Laut, saya cek juga ke Syah Bandar maupun ke Pelni dan Pelindo. Di sini juga hampir sama, nggak ada masalah. Ruang tunggunya juga bagus, semuanya sudah tersistem dengan baik. Yang mudah-mudahan dan jalan tol, tadi kita lewat jalan tol juga udah lancar dan udah terbangun sehingga insya Allah semuanya lancar semua. Menurut anggota Komisi 5 DPR RI Sahat Silaban, pelayanan dari penyedia jasa transportasi dinilai sudah cukup bagus. Salah satunya di Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di luar Pulau Sumatera. Sahat menilai, kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama arus mudik dan balik libur Natal maupun Tahun Baru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angkutan ambulans mereka siapkan. Artinya saya lihat dari penjelasan itu semua, kesiapan daripada mitra Komisi 5 kayaknya sudah cukup. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang signifikan. Kalau dari penjelasan tadi, kami yakin bahwa ada perkembangan dari tahun ke tahun lah. Dari Medan, Sumatera Utara, Fajar Ilhami dan Tri Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah pada tahun 2018 ini untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan pertanian di sejumlah wilayah di Indonesia seperti membenahi irigasi, alsintan, dan pencetakan sawah agar swasembada pangan yang menjadi target Presiden Joko Widodo segera terrealisasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi Amro mengatakan, pemerintah perlu memikirkan secara matang untuk mewujudkan sistem pertanian modern agar dapat menciptakan ketahanan pangan nasional. Menurut Fauzi, untuk mewujudkan sistem pertanian modern perlu 3 hal, yakni penelitian benih unggul, penggunaan teknologi yang canggih, dan penggunaan bahan kimia pertanian. Alat-alat pertanian, adanya pupuk subsidi, adanya alat pasca panen, ada alat produksi, ini akan membantu dan akan memproses percepatan daripada kedaulatan pangan yang disesuaikan oleh cita-cita Presiden seperti itu. Kita berharap nanti waduk embung irigasi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, kalaupun dia lewat misalnya hutan produksi, hutan kawasan, itu bisa ditukar gulingkan atau dialihfungsikan biar bendungan waduknya bisa berjalan. Di hilirnya adalah pembangunan tanaman padi, cetak sawah, tanaman hortikultura gitu. Sehingga kedaulatan pangan 2025 nanti akan terwujud. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Munzir mengatakan, Alsintan Center di masing-masing provinsi di Indonesia perlu dioptimalkan perannya dalam memberi edukasi kepada petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka. Ibnu meminta pemerintah mengoptimalkan peran Alsintan Center di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang di Alsintan Center tersebut, agar petani bisa mengimplementasikan teknologi pertanian. Untuk kita support nih, jadi Alsintan Center tadi saya kira sesuatu yang baru yang ada di Kalimantan Barat. Ini kan tidak semua kan provinsi ada itu. Saya kira apa yang akan kita kembangkan di atas itu disesuaikan dengan pola pertanian dan kebutuhan yang ada di lapangan. Itu yang diteliti oleh Alsintan Center dan dilahirkan alatnya yang sesuai. Nah saya kira pemerintah paling tidak mengembangkan ini, memperluas ini. Kalau perlu juga mengadakan di beberapa tempat yang sejalan dengan kebutuhan lokal. Ya, kira-kira. Habibie dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai pengembangan energi panas bumi di Indonesia mutlak diperlukan sebagai upaya mencapai tujuan mewujudkan swasembada energi nasional.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama sejumlah anggota DPR RI melakukan penjajakan kerjasama dengan Parlemen Italia di sektor geotermal atau panas bumi. Agus Hermanto menekankan, pengembangan geotermal untuk mewujudkan swasembada energi dapat dilakukan, mengingat Indonesia merupakan produsen geotermal terbesar di dunia. Adapun Italia sebagai negara yang berpengalaman mengelola dan mengoptimalkan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi. Untuk itu membangun kerjasama dengan Italia di sektor geotermal merupakan langkah yang tepat. Selain melakukan audiensi dengan Parlemen Italia, delegasi DPR RI meninjau lokasi eksplorasi geotermal milik perusahaan Enel Green Power di Larderello, Italia. Dan ini adalah resource-nya utama adalah geotermal. Padahal kita di Indonesia mempunyai kapasitas yang sangat tinggi, 30.000 megawatts. Dan kita baru termanfaatkan 5-6%. Untuk itu tentunya kita harus menguatkan energi geotermal. Sekarang kita harus memulai, geotermal harus kita kuatkan, harus banyak tentang policy-policy yang harus kita laksanakan, seperti misalnya proyeknya Enel ini yang ada di Indonesia. Ini sekarang terbengkelai karena hanya masalah negosiasi kontrak, masalah perubahan peraturan menteri yang berubah tentang tarif dan lain. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon mengatakan, melalui kunjungan kerja ini DPR RI khususnya Komisi 7 menyerap masukan dari perusahaan Enel dan Parlemen Italia agar regulasi yang dibuat DPR RI dan pemerintah mampu mengoptimalkan potensi geotermal di Indonesia demi pencapaian swasembada energi. Yang paling penting itu adalah adanya regulasi, peraturan yang lebih pasti dan berpihak. Sehingga ini sudah saatnya, saya juga sudah diskusi juga dengan Pak Pimpinan DPR bahwa ini harus ada undang-undang yang mengatur tentang energi baru terbarukan. Dan keberpihakan harus ditunjukkan dalam undang-undang ini. Karena tanpa keberpihakan ini tentu kita tidak akan bisa mewujudkannya karena memang teknologinya masih mahal, kemudian kilowatt yang dihasilkannya juga masih sedikit gitu ya. Nah, tetapi kalau melihat jangka panjang, tentu ini adalah energi masa depan. Dari Roma, Italia, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.